Suaranya udah ada, Kak? Iya, udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di program Satri Medesain. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi selanjutnya di bulan Juli ya. Jadi ini pertemuan kedua di bulan Juli ini. Ketiga. Eh, Oke, ini materinya masih SketchUp Basic ya, sesi ketiga tentang pengaturan scan, animasi, dan cara penyajian gambar di SketchUp. Baik, untuk lebih lanjut, saya serahkan kepada Kak Indah sebagai pemateri. Tapi sebelumnya kita buka dulu acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillah. Silakan Kak Indah. Iya. Oke, makasih Teh Hilma. Hari ini kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya di workshop SketchUp kita di sesi yang ketiga. Saya share screen dulu ya, teman-teman. Hmm. Kita mana ya, belum buka ya. Oh ini. Eh, Kelihatan ya kita punya share screen. Teh Hilma kelihatan nggak Teh? Share screen-nya. Udah kelihatan ada. Jadi tolong infokan ya, misalnya apa ada yang berpindah atau tidak gitu ya. Saya yang nggak ngeh gitu. Oke, jadi sesi ketiga ini kita akan melihat dulu bagaimana cara penyajian di SketchUp ya. Kemarin mungkin sedikit sudah dibahas tentang modeling sama modifikasi gambar, memodifikasi objek ya. Jadi diputar-putar, dipindahin, di move, scale gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu cara penyajiannya. Untuk teman-teman yang masih kaku ya dalam berlatih, nggak apa-apa, nanti di part selanjutnya nanti kita akan praktek betul 3D modelingnya ya. Tapi kalau sekarang saya akan jelasin dulu apa saja yang bisa kita kerjakan di SketchUp gitu ya. Antara lain kita bisa bikin layer, atau kalau di SketchUp 2020 ke atas itu namanya udah jadi tag ya, tag atau membuat layer. Jadi mengklasifikasikan objek-objek yang sudah kita buat. Habis itu membuat scene. Itu biasanya untuk kita lanjut ke pembuatan animasi di SketchUp gitu. Atau scene itu juga untuk apa ya, mengunci gambar yang sudah kita buat. Terus membuat section. Ya, membuat section. Nah, salah satu apa namanya? Salah satu penyajian gambar di arsitektur kan bikin denah sama potongan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin objeknya sudah gambar 3D kayak gitu, nah kita bisa juga langsung kita potong gambar kita. Jadi dalam bentuk denah dan juga potongan gitu ya. Itu kita pakai tools section namanya. Lalu ada juga pengaturan style. Kalau style ini tampilan layar kita nih, gambar garis-garisnya itu mau berbentuk seperti apa, apakah berwarna, apakah hitam putih atau transparan gitu ya, itu bisa kita atur di stylenya. Lalu kita coba juga untuk pengaturan animasi dan scene, lalu export dan
export JPEG dan animasi SketchUp. Oke, jadi dari gambar yang sudah kita ada, kita punya, jadi kita coba ekspor ke dalam bentuk animasi dan juga JPEG ya. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa sedikit membuat gambaran kepada teman-teman kalau pakai SketchUp itu gimana sih kita menyajikan gambarnya gitu ya. Jadi kan setelah di gambar-gambar, di model-model gitu, terus ujung-ujungnya diapain kan biasanya cuma diekspor ke JPEG aja ya. Tapi kalau untuk bikin denahnya kayak gimana teh? Nah, itu kita coba belajar sekarang. Mudah-mudahan nanti di sesi keempatnya teman-teman udah ada yang bisa praktek ya. Mungkin di prakteknya pasti modeling lagi sih, nggak akan yang susah dulu. Oke, saya buka SketchUp-nya ya. Ya, materi kita ada di sini. Oh ya, kemarin apa yang saya sudah buat itu yang dari titik itu nggak ke save ternyata ya. Lanjut aja lagi. Ya, teman-teman yang di grup udah dapatkan gambar ini belum? Kayaknya udah ya harusnya kalau misalnya yang save ya. Ada teman-teman saya mengatur dulu ini. Oke, ya. Sekarang saya mau ajarin teman-teman untuk membuat gambar denah. Penyajian lah ya. Gambarannya seperti apa? Mungkin bisa saya reviewkan dulu sedikit tentang salah satu penyajian yang ada di bentar ya, coba cek dulu. Bentar ya, saya stop dulu ya, bentar. Oh. Screen lagi yang ini ya. Oke. Nah, di sini saya akan ngasih lihat salah satu teknik presentasi yang memakai scene ya. Kita akan belajar ini. Tapi ini objeknya agak gede sedikit nih. Ini objeknya skala apa namanya lanskap ya. Nah, ini bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, ini dibuatnya di SketchUp. Nah, jadi kalau misalnya kita udah membuat pemodelan seperti ini, nanti kita di SketchUp-nya kita atur dalam scene-scene yang bergerak gitu. Jadi seperti ini. Ya di SketchUp itu juga bisa kita kasih bayangan, kasih gambar orang-orang seperti ini ya. Habis itu pohon-pohon, habis itu ya nanti kita akan pakainya yang objek asramanya aja ya, bangunan saja. Nah, ini adalah bikinnya pakai scene. Jadi kita tangkap dulu gambarnya, habis itu kita jalankan. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah
kecermatan kita dalam menangkap gambar. Jadi kayak motretnya tuh di mana gitu ya, yang enak kelihatannya. Terus ketika dia berjalan, si animasinya itu nggak ketubruk gitu ya, nggak masuk ke dalam objek, ke dalam objek apa ya, dinding misalnya, atau pintunya nggak kebuka atau gimana. Nah itu ini kita atur di SketchUp. Nah ada satu lagi ada satu lagi penyajian. Kalau itu kan penyajian animasi ya. Nah, ada satu lagi penyajian, biasanya penyajian gambar kerja. Ini juga bisa dipakai dibikin di SketchUp ya. Contohnya ini. Bentar. Oh lanjut aja ya. Di zoom, ini share screen, share. Ini kelihatan gambarnya. Kelihatan ya. Oke, saya anggap kelihatan aja. Nah, kalau yang ini gambarnya, nah penyajiannya seperti ini. Nah, ini dibikinnya pakai SketchUp layout ya. Jadi kita kalau gambarnya sendiri dari SketchUp, kita tampilkan dengan satu scene yang tampak frontal tapi tidak perspektif. Nah, itu kita bikin parallel projection namanya ya. Jadi gambar 2D. Nah, nanti dilengkapi gambar ininya, gambar ukurannya itu di SketchUp layout. Seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada Nah, di sini ada gambar ukurannya, ada yang sebelah kanan ini ukuran ketinggian gitu ya. Jadi nol-nolnya kelihatan di sini, tingginya segini. Nah, ini cukup membantu untuk pembuatan gambar kerja gitu ya. Kalau misalnya sudah bisa dibikin secara detail, ya bisa juga pakai gambar ini untuk ngasih tahu tentang ukuran bangunan ya. Jadi SketchUp juga bisa dipakai untuk kasih tahu ukuran bangunan. Lanjut, nah ini gambar tampak samping. Nah, bagaimana kita menangkap gambar depan, samping, samping kanan, samping kiri ya dengan baik. Ini denahnya. Nah, denahnya itu adalah gambar terpotong dari semeter dari lantai biasanya gitu ya. Ini dengan posisi pintunya yang terbuka, terus sini tidak ada pintunya gitu. Nah, itu kita atur di sini di tampilan SketchUp-nya. Oke, sudah kebayang ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi penyajian gambar ini bagaimana bikinnya kita pelajari sekarang. Yes. 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 Yang pertama teman-teman, belum.
Ini belum di-share ya? Oke, saya kira sudah ya. Nah, yang pertama adalah kita mau yang mana dulu nih? Yang objek tampak depan, tampak samping dulu ya. Nah, upayakan teman-teman objek kalian berada di tengah-tengah ya. Jadi ini ada aksis, terus objeknya ada di tengah-tengah. Jadi yang ini dilihat dulu ya. Terus diseleksi semuanya, ya. Seleksi semuanya bisa dengan cara drag seperti ini, atau klik dibalik seperti itu, atau klik satu kali lalu pencet yang objek lainnya ya. Tapi saya supaya lebih yakin ya drag semuanya seperti ini, klik kanan, naik terus. Nah terus, ini saya mau rapiin dulu ya. Kan? Nah, ini itu bertahan ya. Oke, saya anggap sudah ya. Nah, ini taruh di tengah-tengah. Ini belum selesai. Oh, masih terpisah. Oh ya, teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silakan di kolom chat ya langsung ya. Nah, ini mau kasih lihat gambar tampak depan. Nah, saya suka naruhnya di tengah-tengahnya, ada di aksis nih. Jadi, kasih titik tengah. Ya, ini kasih titik bantu lah ya. Tengah-tengah ini taruh di, nah, posisi di situ. Nih. Nah, terus baru kita panggil toolbar kita yang namanya style ya. View, sorry bukan style, view. Ya, yang ini. Kita lagi situ. Nah, lalu kita tampilkan front view. Nah, front view ini yang bagian depan nih ya. Sementara kita mau tampaknya 2D misalnya. Nah, kalau untuk mau 2D, kita kasih view-nya adalah yang parallel projection yang ini. Klik. Nah, seperti itu. Jadi dia udah seperti gambar yang ada di AutoCAD gitu ya. Jadi ini gambar 2D. Kalau seperti ini namanya perspektif. Kalau yang ini namanya gambar apa ya? Gambar 2D lah ini ya. Jadi nggak ada ketebalan perspektifnya. Kalau sudah, saya biasanya suka zoom expand ya. Nah, kalau di zoom expand itu berarti gambarnya fit gitu ya, penuh. Gambarnya penuh satu layar. Tapi saya suka mundur dikit. Nah, ya. Kalau sudah seperti ini, lalu kita pergi ke view, ya. Lalu ada tool animation di situ, lalu kita klik add scene. Nah, nanti muncul satu gambar satu tab di sini, scene 1. Di sini kita ganti menjadi namanya sesuai nama ini. Misalnya ini tampak depan. Enter. Nah, kalau sudah. Lalu kita pindah lagi ke sisi sebelah kanan misalnya ya. Mana ini? Mana dulu yang ini? Ya, ini depan. Kalau kanannya berarti yang ada tangganya ya. Klik. Nah, gitu ya. Ini udah ngepas di sini. Lalu kita klik lagi di yang tadi juga, yang boleh tadi animation lalu add scene, atau boleh juga karena kita sudah punya satu tab di sini, klik aja tabnya tapi klik kanan ya. Klik kanan lalu add. Gitu. Dia akan membentuk scene baru namanya scene 2, boleh kita ganti rename menjadi tampak samping kanan.
samping kanan, enter. Gitu. Nah, ini fungsinya adalah kalau misalnya kita kembali ke tab ini, nah dia akan pergi ke ke tampilan yang sudah kita ambil pertama ya. Ini samping kiri, samping kanan gini. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau yang belakang, pencet belakangnya. Nah, udah dapat nih, udah kelihatan ya gambarnya, ada toiletnya, ada tampilan dari belakang gitu ya. Klik lagi add di sini. Add. Klik kanan lagi, rename. Tampak. Tampak belakang. Lalu lanjut. Yang terakhir. Add lagi. Rename. Tampak samping kiri. Begini. Ya. Nah, mengenai tampilan-tampilan ini juga tergantung kebutuhan kita ya, mau ngasih lihatnya seperti apa. Kadang-kadang misalnya dalam satu dokumen gambar kita tuh nggak hanya tampilan-tampilan yang frontal seperti ini yang pengen kita kasih lihat, kita juga pengen pasti kasih lihat potongan gambar perspektifnya dari tampak sisi sebelah kiri, sebelah samping misalnya ya. Kita tinggal ganti view-nya menjadi tampilan perspektif. Tapi kalau saya perlunya paralel, kasih paralel gitu ya. Jadi ini tentang tampilan yang mau kita sajikan gitu ya, perspektif. Kadang-kadang yang seperti ini dibutuhkan ketika kita ngasih lihat gambar konsep gitu ya. Oh, melihat kedalamannya atau ya bentuk secara 3 dimensinya. Gitu. Kalau yang tadi yang ini tampilan untuk ngasih tahu kejelasan ukuran berarti ya. Jadi tahu ketinggiannya berapa dari ukuran di sini. Nah, kalau di SketchUp sendiri kan kita bisa mengukur ya sebenarnya kalau dari sini set gitu ya. Nah, cuman ini biasanya ukurannya karena dia dalam formatnya 3D kayak gini agak kurang rapih kalau misalnya kita menggambar tulisan-tulisan atau ukuran-ukuran itu langsung di sini gitu. Jadi biasanya kita pindahin ke SketchUp layout. Nah, ini adalah untuk ngasih gambaran cara penyajian. Salah satu cara penyajian ya untuk gambar tampak. Ya, pakai scene, terus satu hal. Kalau misalnya kalian nggak suka ya, ini tampilannya muter gitu ya. Ini sebenarnya bisa diatur sih. Ini di SketchUp-nya kita bisa atur animasi ini bisa disetting ya. Tampilan animasinya. Oke, loading. Di sini animation-nya kita bisa unenable, unenable apa sih? Nggak di checklist nih. Scene transisinya kalau tidak kita checklist, dia perpindahannya nggak pakai pergerakan. Gitu. Jadi seperti ini misalnya. Tidak di checklist ya, jadi saya mau pencet sini, nah dia langsung kelihatan ya, langsung berbeda dengan tampilan untuk animasi yang setting ininya di enable dengan waktu 2 detik. Jadi kalau misalnya 2 detik dari gambar pertama ke gambar kedua dia perpindahannya adalah 2 detik. Jadi kalau seperti ini kelihatan tampak kiri, tampak belakang. Nah, dia bergerak 2 detik. Ya. Oh, di layar kalian itu agak lama ya. Ini cepat ya, tapi kalau di zoom kayaknya lama ya. Nah, dia harusnya 2 detik ya, tapi dia bergerak. Nah, kalau yang bergerak itu biasanya dengan tampilan perspektif ya. Jadi kan kita kayak membuat scene animasi gitu, film atau apa gitu ya. Itu kan gambarnya perspektif. Kalau 2D ya agak aneh aja gitu. Tuh ya, teman-teman. Oke. Ini untuk tampilan tampak.
sekarang saya mau potong nih untuk bikin denah sama section. Nah, untuk bikin potongan, teman-teman kita pakai yang namanya ini section. Ya. Tombolnya ada di toolbar ya, masih teman-teman ingat toolbar. Nah, ini ada yang di bawah tuh ada huruf S ya, section. Ini loading deh. Nah, ini sectionnya teman-teman checklist ya. Gitu. Di sini ada apa saja nih tombolnya. Yang pertama ada tombol pemotong yang di sini. Yang pertama section plan namanya. Terus yang kedua, oke, kita bekerja dengan section pemotong ini. Nah, kalau yang kanan-kanan ini berupa displaynya. Displaynya apa aja? Kayak gini nih. Ini udah ada yang dipotong. Oh, udah ada nih. Nah, displaynya seperti apa? Coba kita lihat ya. Saya nyalakan displaynya. Nah, ternyata saya sudah punya gambaran potongan untuk denah dan potongan. Saya balikin lagi ke atas ya. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini ya teman-teman. Yang ini adalah motong untuk denah. Yang ini potong untuk apa? Potongan ya. Potongan melintang atau memanjang. Nah, cara pasang potongnya kayak gimana, Kak Ita? Oh, ini panjang sampai sebelah sana ya. Sebentar ya, saya mau cek dulu nih gambarnya apa ya. Oh, ada gambar. Waduh, ada dua lagi nih. Kayaknya saya hilangkan aja ya, ini satu biji ya. Nanti ganggu. Boleh dihapus? Saja ya. Nah, yang ini hapus juga. Ya udah hapus aja yang. Kemudian nggak hilang ya gambar-gambar yang ada di dalam situ. Oke. Nah, untuk motongnya kayak gini teman-teman. Perspektif ya. Ambil potongan section plate ini. Nah, nanti dia akan keluar warna biru. Kalau misalnya kita arahin ke dekat bangunannya ya, nanti ada hijau atau enggak merah. Ini sesuai aksis ya. Jadi kita mau motong apakah denah ya, sesuai garis aksis apa ini? Biru T, Z. Lalu aksis Y atau garis X. Nah, sini kayaknya yang belum ada potongannya kebetulan yang ini ya, yang merah nih. Jadi kayaknya pencet di sini, klik. Nah, dia akan terbentuk satu potongan lagi. Nah, kita pegang aja si garis potongan ini. Habis itu kita mau pindahin ke sisi sampai ke sisi mana yang mau kita potong supaya kita bisa lihat dalamnya. Nah, kebetulan Kak Indah di sini mau motong yang ada toiletnya dan ada apa ya? Ya cukuplah jendelanya ya. Atau sampai sini. Nah, sampai sini yang ada ininya. Nanti handrail balkon ya. Dah kelihatan kan potongannya. Nah, gitu. Sama ada kita mau motong dari sebelah kanan atau sebelah kiri gitu boleh juga. Kalau mau pindahin ke sebelah kanan atau sebelah kiri atau ke arah reverse-nya, kita bisa diulik aja di sini di potongan ini, klik kanan di sini. Lalu di sini ada pilihan mau reverse atau tidak. Nah, kalau kita reverse, klik, nah dia motongnya ke arah sebelah sini. Ya, jadi mau memperlihatkan tampilan yang mana nih? Boleh. Oke, nah yang ini aja ya. Kalau sini bisa first. Ini masih kelihatan gambaran tangganya nih. Nah, mungkin yang ini aja ya. Oke. Kalau yang ini tampilannya kayak gimana? Nah, yang ini sekarang lagi motong yang ini. Sekarang Kak Indah mau motong yang bagian tengah, yang bagian tampilan yang sebelah potongan apa ini ini memanjang. Potongan melintangnya ya. Ini melintang, memanjangnya ya. Jadi klik dulu si objek yang ini sampai biru. Lalu klik kanan. Lalu di sini yang aktifkan. Nah, ternyata kalau diaktifkan berarti yang aktif yang itu. Ya. Kenapa dia masih panjang ya? Padahal udah dihapus tadi. Hidden object udah kan? Hidden geometry. Oh, masih ada. Nah. Ya. Nah, teman-teman juga kalau mau tahu ya, kalau setiap
gambar kita yang ada di SketchUp ini, misalnya dia terhidden pun ya, kan biasanya kita suka disembunyikan dulu nih gambarnya. Nah, itu kalau kita masukin potongan ya, section plan ini, dia akan motong keseluruhan layar kita gitu. Jadi kalau misalnya ada benda yang sangat jauh gitu di mana gitu ya, dia ikut terpotong gitu. Jadi si plan-nya ini akan sangat jauh sekali, besar gitu ya. Nah, jadi akan lebih baik kalau misalnya teman-teman fokus di satu objek yang mau teman-teman potong gitu. Jadi terus di sebelah-sebelahnya di gambar di semesta yang lainnya itu dihapus-hapusin dulu. Jadi fokus aja di satu building yang teman-teman mau presentasikan gitu ya. Jadi yang lain-lainnya dihapus ya, bukan di hidden juga. Kalau di hidden dia masih akan ke-detect nih sama si potongannya. Oke. Ini udah bisa ya. Jadi sudah ngerti cara kerja untuk section. Nah, ini sangat berguna banget nih kalau misalnya teman-teman belajar di arsitektur. Biasanya dulu waktu Kenda masih kuliah ya kan belum ada SketchUp tuh masih baru-baru ya. Kayaknya belum tahu nih bikin potongan kayak begini gitu ya. Nah, karena bikin gambar potongan adalah gambar yang paling susah menurut Kenda ya. Kalau misalnya cara kita bikin secara manual, karena kita harus mikirin, oh ini ada dinding, habis itu kita potong, terus ketebalannya berapa, nah itu harus digambar satu persatu. Nah, kalau pakai SketchUp, ini sangat mempermudah ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang pakai tools lain, misalnya Archicad, nah itu juga sama ya, kayak gini. Mempermudah, jadi kita nggak usah mikir pusing-pusing ya ngegambarin potongannya. Jadi kita tinggal seperti ini, lalu kita klik objek yang mau kita potong, klik kanan di sini, habis itu bisa juga kita align view. Nah, kalau align view dia sesuai dengan tampilan datarnya. Nah, ini kan masih perspektif nih, kayaknya mau jadikan parallel projection, tinggal di ini aja view, parallel projectionnya dicetak. Nah, dia jadi gambar 2D, ya kan? Udah selesai. Gitu. Jadi kita sudah dapat gambar potongan. Gambar potongannya, oh ini ketebalannya ada kelihatan nih, ketebalan segini. Kelihatan ya kursor saya. Oh ini ketebalan, oh ini atapnya segini gitu. Nah, cuman ini tampilannya masih seperti ini ya, ada gambar plan-nya, ada gambar ini ya. Nah, ini mah tinggal di ini aja tuh. Ini jangan di display semua ya. Yang display section-nya dimatikan. Nah, dia mati ya, display section-nya mati. Jadi nggak ada lagi gambar plan-plannya dia. Nah, kalau misalnya kita display section cut-nya kita matikan, dia nggak jadi terpotong. Nah, ini untuk potong, ini tidak terpotong. Gitu ya. Ini coba lihat kursor ke arah kanan atas ya. Saya sedang matikan display section-nya. Ini untuk hidupin, ini potong. Nah, kalau yang sebelah kanannya lagi, display section fill namanya. Nah, ini rasanya, nah, ini kelihatan ya, fill or not fill ya. Jadi akan kelihatan si ininya nih, warna yang terpotong ini. Nah, kalau tidak dicentang, dalamnya ini kosong, bolong. Kalau yang ini dicentang, nah dia udah solid ya. Ini baru ada di SketchUp berapa ya? 2018 ke atas. Jadi kalau teman-teman yang 2017 ke bawah, nggak ada pilihan fitur ini. Jadi potongan kalian tuh bentuknya akan kayak gini nih. Bolong gitu. Kalau di arsitektur sendiri memang akan lebih baik itu diarsir gitu ya, di blok namanya. Di blok ataukah diarsir. Sesuai dengan materialnya. Tapi kalau misalnya skalanya kecil, di blok aja jadi hitam. Jadi kita butuhnya kayak gini. Nah, jadi kelihatan nih, oh dinding ini kepotong, dindingnya ini ada apa namanya? Ada dak betonnya supaya kita tahu ketinggian dari misalnya yang sini ya. Oh, ketinggian dari level ini ke sini udah cukup belum untuk kepala kita gitu kan? Kalau di arsitektur butuhnya kayak gitu. Saya mau ngukur nih, nah, kayak gini tuh. Aku nggak mau ini ya. Ini sama level bawahnya ya, level lantai. Nah, ambil ini. Oh, 2 meter.
cukup nih untuk kepala kita. Padahal mah mepet ya, 2 meter. Harusnya pintu aja 210 ya, berarti ini mepet. Harusnya lebih tinggi lagi sih. Oke, seperti itu. Gunanya bikin potongan. Ngerti nggak teman-teman ya? Bikin masih baru, aduh nggak ngerti ini apa teh gitu. Yang apa ini sebagai gambaran aja, supaya teman-teman kenal dulu nih apa sih yang bisa digunakan di SketchUp gitu ya. Lagi kalau nanti kalau teman-teman lanjutnya ke dunia desain atau bekerja di apa orang-orang desain atau bantuin orang-orang arsitek gitu ya, udah ngerti oh iya ya harusnya kayak gini bikinnya gitu ya. Misalnya kalian sudah punya skill SketchUp atau apa gitu, terus kalian kerja di tempat orang lain, kalian harus paham, ngerti gambar-gambar seperti ini gitu ya. Oke, lanjut apa lagi nih. Oke, tadi udah sampai ini ya, sampai display section ya. Nah, kalau sudah seperti ini namanya potongan, pakai saya bilang, potongan memanjang ya. Nah, ini sama seperti tadi, Kenda bikin extend ya, supaya dia berada di tengah-tengah, di bundur belah gitu. Ya, ini. Nah, terus ini kan ada kelihatan aksisnya nih yang warna biru. Nah, kalau teman-teman nggak pengen kelihatan aksis, itu teman-teman bisa bisa klik di sininya, aksisnya jangan dicetak. Nah, gitu ya. Jadi dia polos aja gitu. Cuman ini kekurangannya ya nggak kelihatan dia garis horizon di mana gitu. Tapi kalau misalnya nggak butuh ya nggak apa-apa juga sih. Dah, yang di sini kalau misalnya udah cocok yang ini kita tambahin lagi, add di sini, add potongannya. Create sheet. Lanjut ditambahin namanya rename potongan 1. Potongan 1 ya. Boleh kalau kita sebutnya biasanya potongan melintang atau potongan memanjang. Atau potongan A, potongan B, potongan 1, potongan 2, dan lain-lain. Ya, oke. Ini baru satu potongan. Kayaknya mau bikin potongan selanjutnya. Kayaknya mau buka dulu berarti tampilan ini. Ini udah motong. Nah, yang ini baru kayaknya klik kanan, lalu aktifkan, lalu align view. Nah, dapat kan? Kalau udah begini, lanjut dimatiin ininya. Ya, diambil lagi ininya. Add dulu, di-add dulu, lalu di rename. Nah, begitu ya caranya untuk membuat tampilan gambar gambar kerja ya, gambar kerja dari SketchUp. Nah, untuk teman-teman yang perhatian sama gambar display gambar kita gitu ya. Nah, ini Kak Indah biasanya suka ngatur lagi nih. Default dari SketchUp kan dikasihnya kayak gini. Tapi kalau Kak Indah suka ngatur lagi tampilan garis ini ya. Kak Indah ngatur di style namanya. Ada satu ini namanya style ya. Nah, yang style ini, tapi bukan ngambil yang ini ya, karena ini terlalu sederhana. Jadi di default tray ini ada yang stylenya lebih, parameternya lebih banyak ini. Tombolnya lebih banyak. Nah, di sini kita bisa edit. Kenda ambil dulu potongan 2. Nah, ini Kenda mau edit stylenya. Jadi ambil yang ini nih. Nah, di bagian terakhir yang ujung kanan, kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa atur-atur warnanya, terus tampilan garis kita. Nah, biasanya yang kayak atur cuman ini aja, cuman section line, ketebalan garisnya aja. Di sini kalau misalnya kalian mau lebih tebal atau lebih tipis gitu ya, kalian atur di sini. Nomor 3, biasanya jadikan 2. Nah, jadi nggak terlalu tebal gitu kelihatannya, tapi masih lebih tebal daripada garis tampak ya. Biasanya kalau karena dia udah dibantu dengan udah diblok kan warna ininya. Nah, section fill-nya ini juga bisa kita ganti. Misalnya section fill ini mau warna hitam. Oke.
Nah, dia udah berubah jadi warna hitam ya. Jadi tergantung tampilan apa yang mau kalian tampilkan di presentasi kalian gitu ya. Mungkin ada yang apa buka yang seperti ini. Habis itu ini juga misalnya section lines-nya yang diganti ya. Misalnya ini kayaknya mau ganti jadi warna merah. Ini merah. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kelihatan yang terpotongnya, garis-garis yang terpotong itu yang warna merah gitu ya. Jadi ini ya action aja gitu ya. Lucu-lucuan aja supaya gambar kita menjadi lebih menarik. Nah, di sini kita bisa mainkan di sini. Terus oh ya, di sini cancel dulu. Nah, yang tadi juga misalnya yang kalau teman-teman lihat ya di bagian bawah ini, nah ini gambarnya masih kurang rapi gitu ya. Kalau misalnya kalian modelingnya lebih rapi, nah itu gambar detail bentuk-bentuk, misalnya ketebalan apa ya, lantai itu kan terdiri dari pasir, ada lantai kerjanya atau ada keramiknya. Nah kalau kalian bikinnya secara lebih detail, nah itu akan kelihatan secara lebih rapi ya. Kalau misalnya agak tidak beraturan gitu ya, ya nggak enak dilihat juga sih kayak gini misalnya. Ini masih belum terlalu rapi, jadi nggak terlalu oke. Nah itu kalian bisa atur-atur kok. Saya udah keburu-buru, aduh nggak sempet nih gitu ya. Tapi kalau misalnya di arsitektur mah, yang penting kesan selesai itu utama gitu. Yang penting selesai dulu. Nah biasanya ngetrik, triknya adalah kita bikin jadi warna ini. Oh udah, bawahnya hitam semuanya gitu ya. Jadi cuma kelihatan tampilan yang terpotongnya di mana, terus warnanya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita bisa ngaturnya di sini. Dibandingkan kalau kita ngelir sendiri ya, agak lama. Gitu. Oke, jadi di potongan ini bisa kita ubah-ubah ininya, stylenya. Gitu. Nah, kalau sudah, terus kayaknya mau set gambar yang ini ya. Gambar yang ini, potongan ini di add scene, potongan 3. Ini. Ya, potongan 3. Coba kayaknya balik ke potongan 2. Nah, potongan 2 dia masih dengan tampilan seperti ini, potongan 3. Nah, dia tampilannya gini. Jadi tergantung kita nge-save-nya di bagian yang mana gitu ya. Jadi si 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 apa namanya ini scene ini juga akan menyimpan informasi atau apa ya, tampilan yang mau kita setting gitu ya. Jadi dia style maksudnya, style kayak yang seperti ini kan sedang bicara tentang style. Nah si scene itu juga menyimpan informasi style yang kita inginkan gitu ya. Jadi oh jadi merah juga ya padahal tadi hitam. Nah ya udah lah, hitam semua ya. 41. Ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau kembali ke warna semula, berarti kalian harus ngembaliin ya, mengembalikan warnanya ini. Misalnya yang fill ini dibalikan menjadi warna abu-abu, abu-abu gelap, oke. Line-nya dikembalikan menjadi warna hitam. Oke, nah kalian harus ini dulu, yang si potongan ini yang tadi ya, klik kanan dulu, di update dulu ya. Update supaya stylenya terupdate gitu. Coba kita cek. Nah ini nggak update ya. Nah ini sudah diupdate, yang ini belum terupdate karena dia masih style yang awal, terus yang ini masih yang seperti itu ya. Jadi kita punya macam-macam style gitu ya, bisa di save di kita punya scene. Oke, itu penyajian gambarnya ya untuk Dena.
tanpa potongan. Oh, denah belum ya? Kalau denah sama aja sih kayak potongan tadi, hanya diambilnya dari atas. Kalau dari atas berarti, oh enggak, ini, potongan lagi. Saya ngambil yang ini deh. Nah, hidupkan, kebetulan kayaknya udah punya ininya ya, udah punya apa namanya. Nah, potongan denah ya, ini ngambilnya tentu saja seperti ini ya tadi, yang bagian sini. Nah, ini ngambil yang sisi warna biru ya. Jadi yang biru yang ini. Ya, kebetulan kayaknya udah punya kan. Nih. Nah, jadi kayaknya mau pasang posisikan. Coba Anda balikin lagi ke potongan 2 ya. Mengerti. Ya. Nah, yang biru ini biasanya kalau potongan itu, kalau denah itu adalah semeter di atas lantai. Nah, kalau misalnya ini lantai, semeternya itu kan kira-kira setinggi ini ya, tinggi ini, meter terus. Nah, di tengah-tengah pintu lah gitu ya. Jadi dia adanya kurang lebih posisinya di sini. Nah, ini untuk bikin denah. Jadi posisi di sini, ini denah lantai 1. Ya, kalau mau denah lantai 2, teman-teman bisa copy dulu ke atas ini ya. Nah, posisinya juga di semeter di atas lantai 2. Gitu. Dah. Nah, yang ini klik kanan, aktifkan. Nah, dia kepotong. Lalu klik kanan lagi, align view. Jadi kelihatan dari atas. Ya, nanti lihat dulu. Sorry. Nah, kelihatan ya. Mana dari atas? Nah, kalau sudah kita extend dulu. Ini apa ya? Extend. Nah, kemudian ke belakang. Ini untuk gambar denah. Klik kanan lagi di sini, add. Ya, add scene, kasih nama. Rename. Itu denah lantai 1. Lalu kalau mau denah lantai 2, kita hidupin lagi yang ini. Hidupkan lagi sectionnya. Ini aktifkan. Oke. Ini lantai 2 ya. Lantai 2 nih kayaknya. Hai. Salah lagi. Yang ini nih. Hai. Oke. Oh, gelap banget ya. Baru yang ini di denah lantai 2 di add juga. Nih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita balik ke sini, nah ini lantai 1-nya, ini lantai 2-nya di atas. Ini kok gelap ya? Oh, tangganya kali warna gelap ya. Terang gitu. Oke. Oke. Ya, sudah oke ya teman-teman. Jadi ini tampilan-tampilan seperti ini untuk penyajian gambar 2D, denah tanpa potongan. Oke, kalau sudah save ya aja. Nah, dari teman-teman yang menyimak, ada yang mau ditanyakan guys? Atau masih apakah cukup mengerti dengan penjelasan yang Kak Indah sampaikan?
Ini belum kayaknya suruh berpraktek ya dengan ini. Nah, mungkin kalau yang masih baru ya belum terlalu paham. Tapi nanti mungkin setelah materi-materi ini kayaknya di Busan Studio akan ada beberapa job kecil ya yang bisa teman-teman ikutin. Mungkin mengenai ikutan mendesain atau enggak membuat video editing daripada pelatihan-pelatihan yang pernah yang ada di Busan Studio ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ikutan belajar dengan mengambil job ini, job kecil itu. Jadi teman-teman bisa ikutan belajar di Busan Studio untuk berlatih mengenai desain-desain ini, gitu. Penyajian gambar, gitu ya. Terus kalau misalnya ikutan desain, berarti itu semacam magang kecil lah gitu ya, kecil. Tapi dalam artian ya belajar mendesain gitu. Tapi dalam nggak disuruh dikasih project desain gitu, enggak. Tapi dalam masa bimbingan dari Busan Studio ya. Jadi diajarin bareng-bareng ini enggak desainnya seperti ini. Nah, karena beberapa waktu ke depan nanti insya Allah Busan ada project yang sedang dikerjakan gitu. Jadi kalau teman-teman mau ikutan untuk menggambarnya gitu, teman-teman bisa bisa kontak Kak Indah ya untuk ikutan jobnya. Mungkin Kak Indah akan kasih informasinya lewat ini aja, lewat flyer atau apa-apa gitu. Jadi teman-teman yang mau ikutan silakan join gitu ya. Nah, jadi dengan mengetahui cara gambar di sini bisa bisa ikutan gitu ya. Bisa nyoba-nyobain. Mudah-mudahan teman-teman jadi oke. Nah, kita lihat dulu review, bukan review ya, komentar-komentar teman-teman. Oke. Ini ada yang bahasnya. Sinyal wifi-nya bermasalah. Oh, jadi sinyal wifi-nya bermasalah ya. Jadi nggak keikutin gitu apa yang tadi dibahas. Apa putus-putus ya? Bahasanya putus-putus. Ya. Oke, nanti kalau misalnya yang kurang apa sih yang penjelasannya kurang ini, bisa review di ini ya, di YouTube ya. Soalnya materi ini kan ada rekamannya ya, rekamannya insya Allah akan share di sana. Terus Bang Taufik apa nih? Maaf Ibu tadi baru masuk, jadi belum begitu menangkap materi yang awalnya. Oh iya. Oh iya, tesnya putus-putus ya. Ya, materi yang awal. Jadi hari ini kita belajar tentang penyajian gambar, gitu ya. Apa sih hasil akhir dari yang dibutuhkan ketika dalam penggambaran untuk menginformasikan gambar objek gambar yang sudah kita bikin, gitu ya. 3D model udah kayak gimana gitu ya. Terus gimana kita menyajikan gambarnya supaya orang lain tuh bisa lihat gimana bikinnya nih, ukurannya berapa. Nah, ini sudah kita sajikan dalam penyajiannya seperti ini ya. Oke. Nah, ketika Kak Ina balik ke sini nih, tampak samping kanan, kok kepotong gitu ya. Kadang-kadang dia suka masih apa ya, settingan dari itunya suka ngikut. Jadi kita tinggal ini aja teman-teman, potongan yang ini jangan dihidupkan gitu ya. Kalau perlu kita update lagi ya. Kadang-kadang sambil berjalan gitu kita punya style gitu juga jalan, jadi kita harus ngecek lagi scene-scene yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, itu kan masih kepotong lagi. Kalau ini udah kepotong, udah nggak kepotong ya. Kalau yang masih kepotong, ininya dihidupin display sectionnya. Nah, ya yang kanan atas kelihatan ya. Terus update.
Nah, ini untuk penyajian gambar 2D. Nah, dari sini biasanya kita suka pindahin ke SketchUp layout. Nah, misalnya ini ya, Kak matikan dulu ininya. Ini kan potongan ya, kalau potongan harusnya potong seperti ini, lalu kita klik kanan, terus update, update, update ya. Ya, di update ya. Nah, kalau sudah, saya save dulu. Ini saya mau loncat ngasih preview tentang SketchUp layout. Ya. Mudah-mudahan komputer saya kuat ya. Ini biasanya kalau layout itu rada berat gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan banyak furniture di dalamnya. Biasanya di layoutnya agak berat, jadi kita perlu komputer yang lebih spek agak lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman spek komputernya adalah yang standar-standar yang biasa-biasa saja, akan lebih baik kalau sedang mengerjakan gambar arsitektur, furniturnya dimatikan dulu gitu, untuk pindah ke layoutnya. Nah, ini kebetulan nggak terlalu banyak furniture ya, jadi kita lanjut aja dulu. Kita cobain, ini kelihatan semuanya, file, lalu kita send to layout dengan tampilan gambar potongan ini. Ada pertanyaan ya, untuk bikin tangga dan pagarnya tuh gimana teh? Oh, itu caranya bisa manual, bisa distribusi 1 metro juga ada sih pakai apa? Ada apa namanya? Ada tools untuk bikin tangga. Di warehouse juga ada sih, kita bisa ngambil copy gitu. Cuman biasanya kalau tangga itu kan urusannya sama apa ketinggian existing gitu ya, kita punya ukuran sendiri ya, kadang-kadang nggak fit sama yang ambil dari warehouse gitu, jadi agak sedikit susah modifikasi dari warehouse atau dari 1001 juga, karena dia harus masukin angka-angka dan gitu. Dan kalau saya sendiri pribadi nggak pakai 1001 atau nggak warehouse, jadi kalau misalnya dari warehouse paling lihat bentuknya saja tuh. Tapi untuk ukuran injakan atau tanjakan itu kayaknya sukanya manual bikin sendiri. Jadi dari untuk pijakan-pijakannya ambil apa, ngitung sendiri gitu deh. Nanti mudah-mudahan ada waktu ya untuk cobain bikin tangga. Ya mungkin kemarin modelingnya belum sampai ke tangga ya, karena kemarin modelingnya tuh baru yang sangat sederhana banget. Oke. Nah, di layout ya kita bisa pilih dulu mau pakai paper yang standar kayak gini atau yang sudah ada title block. Nah, sudah ada title block. Karena biasanya suka ada template, kok ini nggak ada template-nya. Kita sudah ada punya template sendiri biasanya. Nah, ini. Ya udah, yang standar aja ya. Biasanya kayaknya pakainya yang A3 karena printer yang ada tuh A3 ada gitu ya. Jadi kita kalau di rumah sendiri nggak pakai plotter gitu ya, nggak gede banget gitu ya. Jadi kayaknya nggak bisa lebih dari A3, jadi kayaknya bisa pakai A3. Atau teman-teman kalau misalnya printernya A4 ya udah sesuaikan saja A4. Saya pakai A3 boleh. Ya. Nah, karena ini menentukan juga skala ya. Kalau pakai kertas yang lebih besar kan skalanya bisa jadi lebih besar, atau gambarnya bisa lebih banyak dengan skala yang lebih kecil gitu ya. Nah, kalau kita send to layout ke sini, dia akan langsung masuk ke scene yang tadi kita terakhir buka di SketchUp ya. Coba kita cek, kita punya scene seperti ini. Ini agak loading ya. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya kita geser, apa yang terjadi ya? Oh, bisa. Dia akan muncul seperti ini, cuma dia lambat ya. Walah, geser juga dia.
Oke. Nah, nanti ini kalau teman-teman mendalami belajar tentang layout, kalian akan belajarnya parameter-parameter yang ada di kanannya ini nih. Kanan ini ada banyak tools untuk ngatur-ngatur sini. Salah satunya bisa ngatur skala. Skala itu contohnya ya diatur di sini nih. Viewport ya. Mana nih? SketchUp model. Ya, di SketchUp model nanti ada preserve scale on resize. Ini kayaknya dicentang. Lupa nih, saya agak lupa ya. Tapi di sini kita bisa atur mau skala berapa. Misalnya 150 ya. Nah, gitu. Jadi dia akan besar sedikit ya. Tadi kerasa nggak? Besarin sedikit. Atau kalau misalnya kita skala biasa itu 1:100 ya. Yang saya diminta di EMB kan 100. Nah, itu berarti skalanya segini. Nah, jadi dengan kertas segini, gambar kita tuh ukurannya segini. Sekecil ini. Berarti kita bisa atur. Ini kecilin dulu. Viewportnya. Terus kita atur dengan gambar lain. Tuh. Geser ya. Tambah sedikit ya. Oke, nah ini kalau sudah, ini kita geser aja. Atur-atur. Jadi, oh biasanya potongan. Gitu ya. Nah, kalau mau manggil gambar yang lainnya gimana? Manggil gambar yang lainnya, kita tinggal copy dulu objek ini. Copy, ya pakai Ctrl C aja seperti biasa, lalu Ctrl V, paste, paste. Nah, dia akan ke situ ya. Dia udah terduplikat ya. Ini ada 2. Ini dari sini. Naik ke atas nih. Nah, terus saya mau pindahin ke objek selanjutnya ya. Objek selanjutnya kan ada di scene berikutnya ya. Klik kanan dulu. Oh ya, kayak gini. Nah, klik kanan di sini nanti ada pilihan. Di bawah sini ada scene. Nah, kita tinggal pilih yang mana yang kita mau pakai. Potongan 1 misalnya. Nah, gitu. Ya. Skalanya udah masih ngikutin ya dengan yang tadi. Jadi kita tinggal atur aja posisinya. Ya, biasanya kalau potongan tuh biasanya suka sejajar-sejajar gitu ya. Nah, tidak akan jalan terus. Geser, geser. Oke, anggap saja dia sudah berhenti di situ ya. Nah, di sini baru kita bisa menyajikan seperti kita menggambar ukuran di dalam gambar kerja ya. Apakah kita mau kasih garis, misalnya mau kasih garis lurus, line. Ya, misalnya biar suka agak sih gambar ini kan pantainya gitu ya. Kok pindah deh. Bentar. Geser ini. Nah. Nah, gitu. Motong deh. Ini maksudnya cuma mau bikin garis lurus aja, bukan kotak ya. Klik 2 kali kayaknya. Klik. Nah ya, klik 2 kali baru dia berhenti ya. Nah, ngatur garisnya ini berarti atur lagi di parameter yang ada di sini, kanan sini ya.
Apakah dia mau besar ukurannya? Gimana? Yuk. Kok 5 kali? Salah ya? Oh, yang ini nih. Sorry, 2 PT. Nah, akan jadi lebih tebal. Dash-nya mau apakah mau dot 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 atau mau uh, full line kayak gitu. Ya, ini kita ngaturnya di sini. Begitu juga dengan ukurannya seperti yang Kaidah sajikan di awal tadi gambar ya. Ukuran kayak gini nih. Ya. Tapi ini mah kecil ya, gambarnya Kaidah gambarnya kecil-kecil banget ya. Nah, salah satu ini. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi di sini ya untuk gambar kerjanya. Eh, Oke, ini untuk penyajian gambar, gambar kerja. Lalu gimana? Sebentar, kok ini ada gini. Oke. Lalu bagaimana kalau penyajian yang lain? Satu lagi penyajian yang biasa Kak Indah sajikan adalah penyajian gambar apa tuh namanya? Hmm, animasi ya. Biasanya suka Kak Indah pindah pisahkan antara animasi sama gambar gambar apa namanya? 2D gini ya. Karena untuk animasi kita membutuhkan gambar scene yang lebih banyak gitu ya. Misalnya contoh lah ya yang ini udah sampai mana nih. Nah, kita lebih banyak lebih banyak dan juga apa? Lebih ke 3D gambarnya, bukan gambar 2D. Nah, jadi kita memakai gambar-gambar seperti ini. Salah. Ini ya. Nah, contoh satu. Dan ini lebih bebas ya, karena nggak usah terukur-ukur banget gitu. Satu yang seperti ini, Anda ambil dulu, add, create scene, Anda bikin ini rename supaya mudah P1 ya, perspektif 1. Lalu Anda ambil objeknya dari sebelah sini, ini ke kanan, add lagi, rename lagi, P2. Terus masuk ke, kebetulan pintunya belum belum kebuka ya pintunya. Ke arah sini, ya lihat. Hmm, add ya. Terus ke sini, depan pintu. Ini apa? Dan akan cek, oh ya, field of view ada di situ. Ke depan pintu ya. Nah, kadang kalau seperti ini kayaknya juga suka atur view-nya jadi itu terus perspektif. Add lagi. Nah, di sini kan ada pintu buka, kayaknya yang ini, pintu yang ini buka kayaknya mainkan juga nih. Ini ada gambar ini. Ada ya? Nah, ini kayaknya hidden dulu ya. Hop. Nah, ini kelihatan ya. Ini di add lagi. Create scene. Baru masuk ke dalam ruangan. Ups. Lah, ini apa ya? Ada jam di sini kecil ya? Loh, hapus saja lah ini jam nggak perlu. Iya, 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 iya. Oke. Sedikit lagi ya, teman-teman. Ya, anggaplah kita masuk ke dalam ruangan ini. Kayak gini ya. Lanjut. Nah, kameranya biasanya kayak Indah atur. Perspektif. Add. Nah, nah, udah gitu berarti udah kita bisa
coba ya mainkan. Ini di play. P1 di P1 ini klik kanan, habis itu kita play animation. Nah, jadi dia jalan. Seperti itu tampilannya, ke arah depan, ke arah sini. Lalu dia terbuka, ya hilangkan gitu, itu masuk. Ya, itu sedikitnya. Nah, cuman kalau tampilannya yang kayak gini kan agak rancu gitu ya. Nah, jadi biasanya suka dipisahin antara yang untuk gambar kerja sama untuk animasi. Itu aja. Oke, mungkin materi Kak Ida mengenai presentasi gambar di arsitektur di SketchUp sampai di sini. Kita masih ada setengah jam lagi. Ada teman-teman yang mau bertanya atau? Yes. Baik, terima kasih Kak Indah. Saya izin off Oke, kamera ya. teman-teman. Iya. Teman-teman silakan yang mau bertanya. Boleh ditanyakan di chat atau boleh langsung raise hand. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, dihitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada berarti sudah jelas semuanya ya. Sudah jelas semuanya? Tesri gimana? Sudah jelas? Pak Taufik? Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Taufik? Mungkin ada hal yang belum jelas. Di chatnya juga belum ada pertanyaan lagi ya Teh? Iya. Mungkin teman-teman yang ini yang belum mengerjakan tugas, silakan untuk dikerjakan. Eh, Silakan untuk dikerjakan ya dari mulai eh, webinar dari bulan Juni sampai bulan Juli. Silakan itu sistemnya boleh pertemuan se-slide, se-slide itu kan nanti dikumpulinnya dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa satu slide, satu paper, atau bisa disemuakan, disekaligus,kan. Itu cukup singkat saja ya. Yang penting ada setiap pertemuan itu ada intisari yang dicatat. Gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk mereview kembali apakah selama webinar ini kita benar-benar memperhatikan atau kita benar-benar bisa mempraktekannya baik itu dalam secara materi ataupun secara lewat aplikasi ya penyampaian di apa mempraktekannya di aplikasi. Oh, oh iya, paling yang awal-awalnya saja Ibu nanti lihat reviewnya di YouTube. Oke, iya Pak Topik nggak apa-apa. Nanti lihat saja ya di YouTube-nya Bustan Studio. Kemudian Kak Tesri masih ini, katanya sinyalnya masih bermasalah lewat grup. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh japri juga. Boleh japri, boleh lewat grup, boleh. Kalau lewat grup itu boleh banget. Soalnya kalau di lewat grup itu, kemungkinan yang jawab itu bukan cuma satu orang, tapi banyak. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengobrol, sharing di dalam grup tersebut gitu ya. Bisa saling berbagi informasi gitu, bisa saling menjawab pertanyaan gitu. Baik Kak Indah, kalau semuanya sudah jelas dan tidak ada tambahan, mungkin akan ditutup saja Kak Indah. Iya, saya rasa materi ini sudah cukup ya. Di sesi ketiga ini pembahasannya tentang presentasi. Jadi sedikit ya, Kak Indah mau apa ya? Ya, closing statement dulu Kak Indah boleh.
sambil closing juga, ini berarti Anda mau kasih tahu gimana teman-teman kalau mau nge-save gambar kita ini ke komputer kita ya, dalam bentuk image dan dalam bentuk videonya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ambillah potongan yang ini ya, gambar yang ini. Kalau misalnya teman-teman mau nge-save dalam bentuk image, caranya adalah tinggal diekspor ya ke bentuk 2D grafik ya, 2D grafik. Caranya ekspor tapi bukan nge-save ya. Kalau nge-save dia save si SketchUp-nya gitu ya. Nah, kalau diekspor, kita pilih kita punya folder, taruh misalnya tulisan apa saja ya, satu misalnya. Satu. Apa nih, potongan lah ya. Potongan satu. Potongan. Nah, image. Nah, ini boleh diatur kalau misalnya teman-teman membutuhkan pixel yang lebih besar atau apa, ini bisa diatur di sini ya. Oke, nama ikutin aja yang better quality. Oke, lalu diekspor. Gitu. Nah, itu untuk image. Kalau untuk animasi, nanti teman-teman ekspornya file, export animation. Ya, animation. Ini pilihannya adalah, udah nggak ada pilihannya. Udah itu aja. Animation, oke. Nah, ini MP-nya dipilih MP4, lalu diekspor aja. Cek, nanti dia ada durasinya. Ya, seperti itu. Ya, sambil nunggu Kak Indah mau kasih tahu tentang tugas ya teman-teman. Ini Kak Indah stop share dulu. Yang bukan stop share, langsung aja Kak Indah mau kasih tahu tentang tugas. Yang tugas kemarin ya teman-teman. Tadi udah dikasih tahu juga sama Kak Hilma. Untuk resume webinar, iya betul. Untuk mengambil ini ya, ini ingin tahu nih teman-teman yang sudah mengikuti webinarnya, apakah bisa menangkap materi yang sudah kami sajikan gitu. Jadi resumenya berupa tulisan singkat ya teman-teman, tentang ilmu-ilmu yang paling menarik yang kalian sudah dapatkan, yang paling mudah dipahami, yang bisa ditangkap tuh apa gitu dari masing-masing kalian. Kan tentu berbeda-beda ya dari 7 webinar tersebut. Apakah dari 7 webinar gitu semua itu bisa kalian tangkap dengan baik, atau ada ilmu baru apa nih yang kalian dapatkan? Nah, itu dituliskan dalam kertas A4 saja ya teman-teman, 2 halaman, terus boleh disertai ilustrasi atau gambar pendukung kalau teman-teman punya gambarnya. Habis itu jangan lupa tulis nama, usia, asal pesantren, dan kalau bisa tampilkan satu foto ya di artikel tersebut, di naskah tersebut. Terus save-nya di PDF ya teman-teman. Habis itu dikirim ke WA group aja. Oke, itu untuk tugas satunya. Webinar. Nanti tugas 2 ada lagi, tapi nanti akan kita infokan setelah materi workshopnya udah selesai ya. Oke, saya kira itu penutup dari saya. Nanti di sesi keempat kita kan ada satu workshop lagi. Nah, mudah-mudahan itu teman-teman bisa yang sharing yang sharing ininya, prakteknya teman-teman ya. Jadi misalnya siapa nih yang udah bisa install nih, apakah Testri atau siapa ya, yang Tauswik mungkin yang masih ada di sini, atau teman-teman yang lainnya yang mau share buka SketchUp-nya. Nah, teman-teman yang share, jadi Kak Indah tinggal kasih tahu cara modeling gimana. Jadi teman-teman ikutan berpraktek gitu ya. Nah, kalau Kak Indah sendiri materinya dicukupkan nanti di part yang kedua ya, di part yang kedua workshopnya. Nah, kita akan mengulangi lagi. Nah, tapi mudah-mudahan teman-teman udah jadi ada gambaran nih dari Kak Indah yang menjelaskan tentang SketchUp dari pertama ya, workshop 1 sampai 3 ini. Teman-teman udah tahu, oh kita bisa bikin modeling seperti ini, bikin bentuknya seperti ini, cara modifikasinya seperti ini. Nah, nanti di part yang kedua teman-teman akan
belajar lebih teknis lagi ya, udah lebih udah langsung membuatnya. Jadi diharapkan teman-teman udah bisa sekalian berpraktek ya dengan menginstal SketchUp-nya di komputer masing-masing. Oke, saya kira sekian ya dari saya. Coba saya buka dulu yang ini udah selesai belum ya konsepnya? Mau kasih lihat nih sama teman-teman dari Stefan yang tadi kenalnya. Oke, ini kayaknya udah siap nih. Coba kita buka berarti di latihan. Oh, aku nge-save-nya di tempat yang salah. Yang ini ya. Oke. Ya, ini yang tadi kita save ya. Nah, itu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kelihatan ya. Nah, yang ini tuh harus diupdate gitu ya. Dari scene yang tadi itu masih kepotong gitu. Jadi kita harus update. Yang ini udah diupdate, yang ini udah. Jadi kita bisa menyajikan gambar kita menjadi lebih informatif gitu ya. Secara video. Nah, ini gedung. Nah, nanti teman-teman yang kalau misalnya bikinnya gambar-gambar interior gitu ya, nah itu akan lebih kena nih. Mulai aja dulu dari kamar kalian sendiri gitu ya. Oh, di sudut sini mau bikin apa, di sudut sana mau bikin jendela, kursi atau apa gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Nih udah hari ini sudah ya, terima kasih banyak dari Kak Indah sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf ya Kak Indah, videonya ditutup sebab sedang asuhan ya. Oke, saya kembalikan ke Teh Hilmi. Oke, baik. Masya Allah, Indah. Sangat bermanfaat sekali ya. Banyak sekali ternyata. Ketika kita merencanakan untuk membangun sebuah rumah atau bangunan, itu sangat banyak aspek-aspek kecil yang harus diperhatikan ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, karena acara dari awal sampai akhir sudah terlaksana dengan lancar, Alhamdulillah. Kita ada sesi foto bersama dulu, Kak Indah. Iya, boleh. Boleh. Teman-teman yang masih belum open kamera, boleh open kamera terlebih dahulu ya, sebentar. Pak Taufik, silahkan. Oke. Katanya. Iya, ikutan. Ya. Ayo, ya. Pak Agung, kalau boleh, silakan buka, boleh. Saya Oke, saya ini ya, foto ya, 1, 2, 3. Oke, insert dulu ke samping. Oke. Ya, oke, sudah Teh. Sudah, Kak Indah? Iya, sudah. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya dan umumnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menebarkan ilmu yang kita dapatkan hari ini ke lebih banyak. Oke, baiklah, kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hilma Agnia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum nafsi bitaqallah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, hari Sabtu tanggal 15. Oke. Terima kasih Teh, sama-sama teman-teman semua. Assalamualaikum.